Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Husnina. Kali ini saya akan memberi tips bagaimana cara agar kita tidak menjadi seorang pemalas. Tidak ada orang yang malas di dunia ini. Yang ada adalah orang yang tidak termotivasi. Musuh terbesar kita sebenarnya bukan orang lain. Musuh terbesar kita sebenarnya bukan kompetitor, tapi musuh terbesar kita adalah bagaimana kita mengalahkan diri sendiri, bagaimana mengalahkan rasa baper, bagaimana mengalahkan malas, bagaimana menjadi seorang yang lebih baik daripada kita kemarin. Sebenarnya itu aja musuh kita. Untuk menjadi sukses, untuk menjadi orang yang dianggap, ya kita seharusnya memperbaiki diri kita. Nah, sekarang bagaimana caranya kita untuk menjadi kita yang terbaik? Apa yang berubah diri kita 2019 kalau kita merasakan tidak ada perubahan? Pasti ada yang salah. Seperti tadi yang saya katakan, tidak ada orang malas di dunia ini. Yang ada adalah orang yang tidak termotivasi. Jadi, kalau Anda mau menghilangkan rasa malas Anda harus temukan why-nya dulu. Misalnya begini, kenapa saya harus menyelesaikan skripsi ini di Juni 2020. Kenapa saya harus menyelesaikan pekerjaan ini di awal 2020? Kenapa saya harus melakukan itu? Kenapa saya harus melakukan itu? Karena ada why-nya dulu. Kenapa Anda harus melakukan itu? Kenapa saya harus sukses? Kenapa saya harus hidup? Anda harus temukan itu, karena banyak sekali orang yang sudah tahu apa tujuannya, tapi tidak mengetahui siapa diri kita, sejauh apa kelebihan dia dan apa kelemahan dia. Semut di seberang lautan itu kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Ya, kita kadang menyalahkan orang lain dengan apa yang terjadi dengan kita. Padahal sebenarnya sumbernya dari diri kita sendiri. Kalau kita sudah punya alasan kenapa kita harus melakukan itu, saya pikir rasa malas itu akan hilang. Contoh kecil misalnya seperti ini. Besok jam 8 kita harus ujian. Sebenarnya jam 8 kita harus Sebenarnya kita tidak pernah bisa bangun jam 8 karena kita tahu besok ujian, karena ujian akan mempengaruhi nilai. Kalau kamu nanti jelek nilainya, itu akan mempengaruhi IP kamu. Akhirnya kamu berusaha bagaimana mungkin supaya kamu bisa bangun jam 8. Tanpa sadar, di alam bawah sadarmu tersetting supaya untuk bangun jam 8 gitu. Kenapa? Karena kamu ketemu why-nya. Kenapa kamu harus bangun jam 8? Karena kamu mau bangun. Kenapa kamu harus bangun jam 8? Karena kamu mau ujian dan itu bisa mempengaruhi nilaimu. Nilaimu bisa mempengaruhi kuliahmu. Begitu juga dengan hal yang lain. Jadi, temukan alasan utamanya kenapa kamu menjalankan itu. Nih ya, kalau kamu sudah temukan alasannya, saya pikir rasa malas akan hilang. Mengatasi rasa malas ini ya gampang-gampang susah kalau misalnya memang kita benar-benar niat untuk berubah. Sebenarnya untuk mengatasi rasa malas itu simpel sekali. Mungkin kamu tidak sadar berapa banyak uang yang kamu buang, berapa banyak waktu kamu kebuang hanya karena kamu malas. Contoh kasus seperti ini.
Berapa banyak uangmu kebuang saat kamu harusnya bisa beli makanan sendiri tapi kamu melakukan pemesanan via online melalui ojek online. Akhirnya, berapa duitmu yang kebuang? Coba deh diperhatikan. Misalnya berapa banyak uangmu kebuang, kamu malas mencuci baju. Kamu lebih memilih laundry. Coba kamu hitung-hitung sudah berapa banyak uangmu keluar untuk hal yang tidak penting. Sudah berapa banyak hal-hal yang kamu hambat-hambatkan gitu. Jadi, dari beberapa artikel yang saya baca itu, macam-macam untuk menyelesaikan masalah. Masalah rasa malas ini tuh macam-macam. Ada yang 13 macam, ada yang 5 macam, ada yang 7 macam. Tapi di sini saya akan mengulik 5 macam saja yang saya anggap penting. Yang pertama, simpel sekali. Jangan menunda. Jangan pernah menunda apa yang akan Anda kerjakan. Kalau Anda sering menunda, itu sama aja Anda menggampangkan sesuatu. Nah, dari Anda menggampangkan sesuatu, akhirnya pekerjaan besar akhirnya terbengkalai. Yang kedua adalah membuat goals, membuat target jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangan cuma goals jangka panjang. Jadi, Anda harus punya goals. Orang malas itu karena tidak punya motivasi. Kenapa dia tidak punya motivasi? Karena dia tidak punya goals. Mungkin dia punya impian, tapi dia tidak punya goals. Impian dan goals itu ada sesuatu yang berbeda. Impian sesuatu hal yang besar, sedangkan goals ini adalah sesuatu yang harus kita capai tahap demi tahap. Jadi pada saat Anda punya goals jangka panjang, Anda punya goals jangka menengah, dan Anda punya goals jangka pendek. Bagaimana caranya kita bisa makan gajah? Gajah itu besar. Bagaimana caranya kita makan? Kita harus potong. Gajah itu sedikit demi sedikit. Potong kecil-kecil baru kita bisa makan gajah itu. Sesuatu hal yang besar kita dapatkan dengan kita mengerjakan hal-hal kecil. Yang paling penting dan buat goals adalah letakkan emosi dari goals tersebut. Ada emosi dari goals tersebut. Contohnya seperti ini. 2020 saya ingin mengumpulkan uang 50 juta. Uang 50 juta itu bisa buat apa-apa. Emosi di situ. Misalnya kalau kita bisa meletakkan emosinya di situ, dengan 50 juta bisa mengumrohkan orang tua. Dengan 50 juta bisa bayar utang. Dengan 50 juta, nah ada emosi. Jadi bukan tentang angka. Letakkan emosi dalam